Halo semuanya, ketemu lagi sama mantan driver. Dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, slot Menteri Hukum dan HAM diisi oleh Yasona Lawli. Dalam laporan harta kekayaan memiliki berbagai aset berharga yang nilainya terbilang fantastis. Nah, ternyata politisi yang khas dengan suara serak dan berkacamata ini akan kita bahas dalam segmen koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Bapak Yasona Lawli. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Sebelum menduduki jabatan sebagai menteri, pria kelahiran Tapanuli Tengah 27 Mei 1953 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1978. Kemudian ia kembali melanjutkan jenjang pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktornya di North Carolina University pada tahun 1994. Berbicara soal karirnya nih, Pak Yasona di tahun 70-an hingga 80-an pernah menjalani profesi sebagai pengacara dan penasehat hukum. Ia juga pernah menjabat sebagai pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nong Manson dan hingga saat ini masih aktif sebagai dosen. Kiprahnya di dunia politik baru dimulai sejak dirinya terlibat dalam kepengurusan PDI Perjuangan Sumatera Utara. Di periode tahun 1999 hingga 2004, ia berhasil duduk menjadi DPRD di daerah asalnya. Setelah itu, barulah di tahun 2004 kiprahnya di dunia perpolitikan semakin meningkat. Setelah maju dalam persaingan untuk mendapatkan kursi panas DPR di Senayan. Di pemilihan legislatif tersebut, ia akhirnya terpilih dan duduk sebagai anggota Komisi 2. Eksistensinya yang kian melesat di dunia perpolitikan juga membuatnya dipilih menjadi sekretaris fraksi PDI Perjuangan. Walaupun di periode berikut ia kembali ikut dan terpilih menjadi anggota DPR. Meski statusnya saat ini sebagai anggota DPR, namun di periode kedua masa jabatan Pak Jokowi, ia ditunjuk untuk mengisi kursi Menteri Hukum dan HAM. Penunjukan tersebut menuai pro dan kontra di mata masyarakat, karena dirasa punya politik kepentingan dengan partai pengusungnya. Nah, terlepas dari itu semua, di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2019, Pak Yasona ternyata memiliki sederet harta kekayaan yang luar biasa. Bahkan nominalnya hampir mencapai 24 miliar rupiah. Kekayaan tersebut mulai dari kepemilikan atas kendaraan mewah. Ia memiliki Toyota Fortuner tahun 2011. Dan cuma satu saja, di garasi rumahnya juga terparkir SUV dengan tampilan yang sangat elegan, Toyota Harrier. Untuk harganya sendiri bahkan mencapai di kisaran 500 jutaan Lotto Lovers. Kedua mobil tersebut kerap ia gunakan dalam aktivitasnya di luar dan rutinitasnya sebagai menteri. Selain memiliki kendaraan roda 4 mahal, penelusuran kami juga di akun Instagram Pak Yasona juga menemukan kalau Pak Menteri ini memiliki sepeda Sultan merek Brompton berwarna merah yang harga belinya sendiri di kisaran 50 jutaan rupiah. Meski di tengah pandemi, Pak Yas ternyata masih biasa menyempatkan untuk goes cantik di pagi hari. Apa olahraganya nggak di rumah aja juga, Pak? Nah, selain berupa kendaraan, menteri yang juga baru-baru ini mengeluarkan asimilasi dan integrasi terhadap 3.000-an lebih narapidana ini, ternyata merupakan sosok tuan tanah loh. Ia diketahui punya 16 bidang tanah yang nilainya itu mencapai 3 miliar rupiah yang banyak tersebar di Medan. Ia pun kerap mengunggah foto-foto liburan di akun Instagram miliknya saat mengunjungi lokasi tersebut untuk sekedar menanam bibit pohon atau menangkap ikan di empang milik pribadinya. Nah, dari 16 aset berupa tanah, hanya satu yang merupakan warisan dari keluarganya. Sisanya merupakan hasil keringat sendiri. Asal jangan ditanami sawit deh, Pak, lahan perkebunannya. Kekayaan lain yang ia miliki juga dilaporkan berupa harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Lalu ada juga berupa surat berharga senilai 1,9 miliar rupiah, kas dan setara kas sebanyak 13,9 miliar rupiah. Wow, banyak juga ya. Nah, gimana tuh lovers? Sudah pada tahu kan kekayaan pribadi yang dimiliki oleh Pak Yasona Lawli? Ya, kita doakan saja semoga di jabatannya yang sekarangnya tetap bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Jika kamu punya info menarik lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe.